Halo, perkenalkan nama saya Hana Ewelokili, kelas A3, semester 1, Fakultas Ilmu Keperawatan, Universitas Pembangunan Indonesia. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkembangan Bahasa Indonesia, lisan maupun tulisan, berkembang mulai pada saat terbentuknya yaitu pada 28 Oktober 1924. Bersamaan dengan momen Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia yang telah dikenal oleh khalayak umum merupakan bahasa Melayu yang menjadi lingua franca atau bahasa penghubungan di Nusantara kala itu. Kedudukan bahasa Indonesia memiliki fungsi berikut. Lambang kebangsaan bangsa, bangsa Indonesia mencerminkan setiap nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia merupakan identitas ataupun jati diri dari orang-orang ataupun penduduk Indonesia. Alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Bahasa Indonesia menghindarkan segala aktivitas yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat yang majemuk. Alat pemersatu suku budaya dan bahasanya. Bahasa Indonesia mempersatukan setiap suku-suku di Indonesia yang memiliki bahasa dan kebudayaan. Bahasa Indonesia kemudian masuk di dalam tiga kategori perkembangan, yaitu bahasa pemersatu, bahasa resmi negara, dan bahasa internasional. Pemahaman terhadap kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dapat menjadi dasar menumbuhkan jiwa nasionalisme kaum muda dan pelajar. Dalam hal ini, bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa berfungsi sebagai lambang kebanggaan dan kebangsaan, identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah dan antar budaya, dan alat pemersatu suku, budaya dan bahasa Nusantara. Sedangkan dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat perhubungan tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, mengingat pentingnya kedudukan dan fungsi. Ragam bahasa Indonesia adalah variasi bahasa menurut pemakaiannya yang berbeda-beda dan mengikuti topik pembicaraan. Selain itu, menurut hubungan pembicara lawan bicara, orang yang dibicarakan sekaligus menyinggung pembicaranya. Secara umum, pemakaian bahasa Indonesia dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu baku dan tidak baku. Ragam bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai alat pemersatu semua ragam bahasa yang ada di Indonesia, berfungsi sebagai simbol kebanggaan nasional dan identitas bangsa, serta sebagai pemersatu antar kelompok etnis pengguna bahasa, sekaligus alat pemersatu adat dan budaya antar daerah. Ada beberapa faktor sebagai penyebab timbulnya ragam bahasa yang ada di Indonesia, yakni seperti di bawah ini: faktor budaya, faktor sejarah, faktor perbedaan demografi. Kalimat efektif adalah kalimat yang menyampaikan pesan, gagasan, ide, dan pendapat penulis secara tepat sehingga bisa dipahami dengan baik oleh pembaca. Sebab kalimat efektif memiliki struktur kata yang tepat, pemilihan kata yang sesuai, dan ejaan yang benar. Jenis kalimat efektif terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Biasanya kalimat efektif digunakan dalam teks ilmiah seperti makalah, laporan, penelitian skripsi, tesis, disertai, dan sejenisnya. Kalimat efektif memiliki ciri-ciri sebagai berikut: kesepadanan, keparalean, kehematan, kepaduan, kelogisan, kecermatan. Demikianlah penjelasan saya, dan saya Hana Kili mengundang teman-teman semua untuk bergabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia. Kenapa harus UNPI? Karena di UNPI mempunyai 6 fakultas, yaitu Fakultas Keperawatan, Fakultas Teknik, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Sastra, dan Fakultas Pertanian.